Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Waktu tadi tiba pertama di rumahnya Bapak Haji Kadir bertemu Kerencaman, teringat kembali kenangan beberapa waktu lalu waktu kami. Mungkin ini berkat Tuhan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Saste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat dan kita kasihi bersama Bapak Camat Samirampas. Yang saya hormati para Forkom Pincam, ada Pak Kapolsek atau pejabat yang mewakili, ada Pak Damramil, dan juga para lurah dan camat di Samirampas, wabil khusus Lurah Kota Desa Nangambaling yang juga kami hormati. Yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Manggarai Timur. Yang saya hormati Pembimbing Zakat Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Haji Moa. Yang saya hormati teman-teman saya, para kepala kantor, ini keren sama anak-anak ganteng semua ini. Iya. Saya mulai dari yang paling kanan, Pak Kakan Ngada, Pak Kakan Manggarai, dan seluruh jajarannya, tuan rumah, kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Timur. Tadi syukur sekali ini ada agak tinggi ini. Yang saya hormati para tokoh, para imam masjid, para ulama di Kecamatan Samirampas, khususnya di kota ini. Yang saya hormati Ketua Basnas, baik Manggarai Timur maupun Manggarai, pejabat yang mewakili, Bapak Imam Masjid. Yang saya hormati Kasubag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, dan seluruh pejabat struktural yang sempat hadir. Yang saya hormati para kepala kantor urusan agama kecamatan yang sempat hadir, para kasih penyelenggara pembimas, para kepala madrasah, teman-teman penyuluh, penghulu, para guru, singkatnya kita semua yang dirahmati Tuhan. Yang saya hormati para pengurus kampung zakat Desa Nangambaling, yang saya hormat para UPZ sekecamatan Samirampas, yang saya hormati Ketua Panitia dalam hal ini Pak Kasih penyelenggara Bimas Haji Kan Kemenang Kabupaten Manggarai Timur. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, singkatnya kita semua yang dirahmati Tuhan, yang mungkin tak dapat saya sebutkan satu persatu. Pada tempat pertama saya mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat ridho dan kasih-Nya kita semua bisa berkumpul pada siang hari ini di tempat ini di Desa Nangambaling, Kecamatan Samirampas, dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Camat dan seluruh hadirin yang saya hormati, kita tentu bergembira karena Pak Pembimbing Zakat dan Wakaf mengusulkan ke Direktorat untuk memilih salah satu tempat dan dapatnya di Desa Nangambaling sebagai kampung zakat di tahun 2024.
Saya sendiri sudah mengunjungi beberapa kampung zakat di NTT dan saya sangat apresiasi karena apa? Output untuk kesejahteraan dan kehidupan ekonomi umat di sana sangat nampak. Di Jenilu itu menarik, ada sampah, ada kios jual abon, dan itu langsung ada di depan musola dan di sampingnya juga ada gereja. Komunitas Kampung Zakat di Jenilu itu adalah komunitas Kampung Zakat multi agama yang digagas oleh Bapak Haji Moa bersama Pak Kakan dan juga teman-teman kasih penyelenggara yang ada di Kan Kemenang B. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, setelah Kementerian Agama memberikan support pertama, koordinasi dan kerjasama dengan Basnas, dengan MUI, dengan LAS terus ditingkatkan. Bantuannya itu kemudian terus berlanjut. Dan dari Kementerian Agama sendiri 3 tahun turut-turut itu memberi bantuan di luar kerjasama dengan Basnas dan Basnas. Dan terakhir hasilnya mereka semakin mandiri. Saya tadi tanya Bapak Haji Moa, apakah tahun ini kita masih membantu lagi di Jenilu? Dia bilang, Pak Kakan Wil, tidak lagi. Nanti bantuan itu sudah bergeser karena mereka sudah mandiri. Harapannya kita di Nanggabaling juga akan bertumbuh dan berkembang seperti itu. Menjawab program Bapak Camat, pemerintah daerah yang terus digulirkan di kecamatan ini, Kementerian Agama sebagai satu instansi vertikal yang diberi tugas dan tanggung jawab pelayanan pada umat beragama yang adalah juga masyarakat, terus mensinergis program-program itu secara bersama-sama. Karena itu gunanya hari ini kita harus menghadirkan Bapak Camat. Bapak Camat harus tahu karena beliau adalah pimpinan wilayah juga atas nama Bapak Bupati dan seluruh jajaran serta Forkompinca. Dan hari ini juga teman-teman Kakan hadir untuk bisa studi tiru di Sambi Rampas. Mungkin ada yang kemudian bisa dibangun juga di Manggarai, di Ngada, terkait pengembangan ekonomi masyarakat melalui pelayanan Kementerian Agama. Kementerian Agama memang sering disebut sebagai instansi vertikal dan orang sering bilang tugasnya membawakan doa saja. Emenggo kudu mga pelantikan di kecamatan, di kelurahan, di kepolisian, di Koramil. Jangan lupa orang Kementerian Agama angkat doa. Sering seperti itu. Karena itu izinkan saya 1-2 menit ingin gambarkan tugas Kementerian Agama. Kementerian Agama instansi vertikal diberi tugas untuk melaksanakan tugas pembangunan di bidang agama. Karena itu ada tugas pelayanan keagamaan, ada pendidikan agama dan keagamaan, ada pelayanan tata kelola pemerintah. Dalam bidang pendidikan agama dan keagamaan, Kementerian Agama di NTT mempunyai banyak sekali sekolah pendidikan keagamaan. Ada madrasah di bawah program pendidikan Islam, ada pondok pesantren, ada sekolah menengah agama Katolik di bawah Direktorat Jenderal Bimas Katolik, ada sekolah menengah teologi Kristen untuk sekolah Kristen, ada pasraman untuk teman-teman di bawah Direktorat Jenderal Bimas Hindu. Dan jumlahnya di NTT saat ini Bapak Camat, jumlahnya semakin bertambah. Baik madrasah, SNTK dan taman seminari untuk yang Katolik maupun sekolah teologi mulai dari SD, SDTK, SNTK dan sekolah menengah teologi. Dan bahkan perguruan tinggi. Ada sekolah tinggi pastoral di NTT itu Kementerian Agama dan juga ada Institut Agama Kristen Negeri.
Dan kita sedang mendorong sekolah tinggi agama Islam di Kupang, STAI, itu juga berada dengan Kementerian Agama, kalau bisa juga di negeri. Dalam bidang pelayanan keagamaan, ada satu poin terkait dengan ekonomi umat. Dan pelayanan ekonomi umat ini terkait dengan kesejahteraan. Melalui surat edaran Pak Menteri yang terakhir tahun 2024, Kementerian Agama juga dalam pemberdayaan ekonomi umat ini untuk kesejahteraan umat, untuk mendorong teman-teman penyuluh agama pada semua agama, mendorong semua penghulu, mendorong semua pimpinan satuan kerja untuk melakukan edukasi atas 4 hal penting. Yang pertama itu terkait dengan penurunan stunting. Yang kedua itu tentang pemberdayaan ekonomi. Yang ketiga itu terkait dengan penurunan kemiskinan. Dan yang keempat itu tentang pelestarian lingkungan hidup. Dan itu berarti Kementerian Agama sekarang tugasnya luas. Jadi coy, lakan kurut pimpin doakan. Bahwa terima kasih kepada kita semua, tugas dan tanggung jawab Kementerian Agama melalui kehadiran teman-teman semua sampai di madrasah dan gua kantor kementerian, kabupaten kota, terus mengelaborasi, membangun koordinasi dan kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah dan juga pimpinan masing-masing lembaga agama di tempatnya masing-masing. Saya tidak ingin menjelaskan apa itu zakat. Tentu itu menjadi harapan kita semua bahwa kegiatan pemberdayaan zakat melalui kampung zakat ini terus juga mendapat dukungan dari masyarakat di Desa Nanggabali, Kecamatan Sambirakos. Selain didoakan, tentu aktivitas nyata, kerja nyata bersama-sama, saling mendukung, saling memberikan input dan perbaikan, serta terus mengembang tugas-tugas pelayanan secara bertanggung jawab dalam koordinasi yang baik. Kementerian Agama sebagai instansi vertikal diberi tugas untuk menjalankan tugas pelayanan pembangunan di bidang agama untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah, baik di provinsi, di kabupaten kota, kecamatan, sampai ke lurah dan RT. Karena itu saya tentu mengharapkan seluruh keluarga besar Kementerian Agama yang hadir pada saat ini untuk terus membuka hati, membangun koordinasi yang baik, kerjasama yang baik dalam rangka kemaslahatan dan kesejahteraan umat beragama yang kita layani di Kecamatan Sambirakos. Saya tentu mengapresiasi kita semua atas segala dukungannya, sehingga Provinsi Nusa Tenggara Timur ini terus menjadi provinsi dengan Religiosity Index terbaik. Tahun 2023 NTT itu juga hasil survei Badan Litbang Kementerian Agama bersama BRIN itu mengindikasikan NTT menjadi provinsi dengan indeks kerukunan tertinggi di Indonesia. Saya tentu menyadari bahwa hal ini tercipta bukan karena kerja orang pribadi, tapi kerja bersama kita semua. Kementerian Agama, pemerintah daerah, kecamatan, tokoh-tokoh umat, tokoh-tokoh agama, Bapak Ibu sekalian umat beragama. Atas sumbangsi ini tentu saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih berlimpah atas dukungan kita semua. Mari kita tetap rawat kondisi ini dan jaga. No towing the kerencaman. Kita bisa beraktivitas dengan baik,
bisa akses satu tempat ke tempat yang lain. Kalau ada suasana batin yang damai, ada kerukunan dan persaudaraan di antara kita. Tidak pernah ada soal yang tidak bisa diselesaikan. Pasti bisa diselesaikan. Karena itu, memang dungket nekana aonenayo. Nekana aonenayo. Tombo. Mga kerencaman, mga pakakang, mga pokok bincang, mga bapak ketua MUI, mga romo, mga pendeta, sampai jangan pegang sendiri memang dukan onenan. Kudu apa? Kudu galas. Begas kita kali. Betsurbara, gerak, rana, agurian kita kali setiap leso one mose-mose dite lawang hampara gunang beki. Kudut apa ada poli jaga di teone linoho porong menjadi berkat kolelatan salam gerle surga seperti tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Haji Moah untuk kita. Saya tentu menyampaikan terima kasih berlimpah kepada kita semua, kepada Bapak Samad dan seluruh Forkom Pincang atas kehadirannya, Bapak Ketua MUI, tokoh-tokoh, Bapak Imam Masjid, Bapak-bapak Kepala Kantor Kementerian Agama dan seluruh jajaran, Bapak Haji Moah dan seluruh masyarakat di Kecamatan Nangambaling, Sambirampas, Desa Nangambaling ini atas kehadirannya pada saat ini serta kita semua. Semoga kehadiran kita memberi dukungan yang penuh pada terlaksananya launching Kampung Zakat ini. Dema, launching itu berarti baru memulai, itu dipung. Karena itu saya ajak kita untuk jaga ini. Mudah-mudahan Bapak Haji Moah terus mendapat perhatian. Tahun depan untuk membackup ini terus membangun kerjasama dengan LAS. Tadi kemarin Bapak Haji sampaikan Pak Kakanwil, kita sudah membangun dengan beberapa LAS, malah di Bandung dia bilang. Dan nanti mereka juga akan mensupport desa kampung zakat kita di Nangambaling ini. Berupa sarana-prasarana pertanian. Tentu Pak Kakan, Manggarai Timur khususnya juga berharap dengan Pak Kasih dan teman-teman terus membangun kerjasama dengan Basnas, dengan LAS-LAS kita. Untuk terus mengelaborasi program ini dengan baik dan melakukan tata kelola manajemen yang baik. Ini penting supaya outputnya bisa terasa dan sampai saatnya Kampung Zakat Nangambaling harus sudah bisa mandiri. Oke Bapak Mama? Janji? Janji. Karena itu karena saya juga orang Manggarai Timur, Bapak Haji Moab, jadi paksa sekolah memang dalam waktu dekat oleh selain yang diserahkan hari ini, mungkin juga segera bisa didorong ke Manggarai Timur dan juga untuk Kampung Jakarta. Itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf untuk hal-hal yang kurang berkenan. Polongan terat oleh Vice Laut oleh Lesos. Akhirnya dengan memohon berkat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, maka dengan ini launching Kampung Zakat Desa Nangambaling, Kecamatan Sambirampas, Kabupaten Manggarai Timur kita nyatakan dimulai dan dibuka secara resmi. Terima kasih. Mari kita dukung program ini. Semoga Allah SWT tetap menyertai kita. Bersama salam hormat kami untuk Bapak Bupati, Bapak Ande, yang juga pernah bekerja bersama kami dalam melaksanakan tugas pembangunan agama di Kabupaten Manggarai Timur. Terima kasih berlimpah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve,
Om Santi Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.